Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd. Ayuhat talabah, azani Allah wa yakum. Fi hadzal liqa' sanubayyinu an sifatil munafikin. An sifatil munafikin ba'da bayyana an a'malil al-kufriyah al-munafikin. Fi liqa' madhi. Na'khud hadzal yawm sifatil munafikin ma yata'allaq bis sifah. Allah Subhanahu wa taala waqad hataqallahu subhanahu wa ta'ala astaral munafikin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyingkap, sudah membongkar penutup kaum orang-orang munafik wa kasba asrarahum, dan menyingkap kejelekan hal-hal yang disembunyikan mereka fil Quran, di dalam Al-Qur'an. Wa jalla li'ibadihi umurahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hambanya perkara orang-orang munafik. Untuk apa? Liyakunu minha wa ahluha, agar kaum Islam, orang-orang muslimin Islam alal hadar, bisa mewaspadai terhadap orang-orang munafik. Wa dzakara tawaiful alam thalath, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan 3 golongan di dalam Al-Qur'an fi awalil Baqarah, di dalam awal surat Al-Baqarah. Kalau antum baca alif lam mim dzalikal kitab ila akhirih atau ila fi awail surah Al-Baqarah, satajid fil mu'minin yani arba'u ayah tubayyin ayah fi an sifatil mu'minin kam ayah arba'u ayah, wa fil kuffar kam ayah ayatain, wa fil munafiq kam ayah 13 ayah akthar. As-su'al, لماذا ذكر الله تعالى شأن المنافقين أكثر من المؤمنين والكفار؟ السؤال هذا السؤال هذا والجواب ماذا؟ لماذا بين الله تعالى كذلك؟ لأن أو لكثرتهم ولعموم الابتلاء بهم. Karena umum ibtila bihim, karena orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman secara umum akan diuji dengan orang-orang munafik, dengan kesombongannya, dengan kenifakannya, dengan hal-hal yang berkaitan tentang munafik, tentang sifat-sifatnya nanti kita bahas. Wa syiddati fitnatihim 'alal Islam wa ahlihi, dan betapa dahsyatnya fitnah orang-orang munafik terhadap Islam, begitu juga bagi pemeluk agama Islam. Fa innal baliyatal Islam bihim syadidatun jiddan. Sungguhnya ujian umat Islam, ujian agama Islam dengan orang-orang munafik itu teramat berat. Fa innahum, karena apa? Karena sungguhnya orang-orang munafik muntasibuna ilaih, karena mereka menisbahkan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, berislam, wa ila nusrati, dan mereka mengaku akan menolong agama Islam, wa mualati, dan loyal terhadap Islam, wa hum a'da'uhu fil haqiqah, dan pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Islam yang ada di dalam Islam. Lidzalika dzakarallahu ta'ala an sifatil mu'minin fi awal suratil Baqarah akthar min sya'nil mu'minin wa kadzalikal kufar. Thumma bismillah nabda an sifatil munafikin. Lil munafikin sifatun katsiratun jiddan. Dzakara Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, dan sebagiannya juga telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, dan disebutkan di buku antum. Di situ ada 6 sifat yang paling abroz, yang paling menonjol. Yang pertama adalah qillatut ta'ah, tathaqul wal qasl inda ada'il ibadah al wajibah. Mereka merasa berat, malas, dan lebih sedikit untuk beramal ketaatan. Sebagaimana Allah ceritakan tentang mereka, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka mendirikan sholat dengan malas. Yura'un nas, udah malas, tapi mereka memiliki niat yang lain, yaitu riya kepada orang lain yang ada di sekitar mereka. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Hadzal awwal qillatut ta'ah. Wa tsani al-jubn, pengecut. Wa syiddatul khauf wal hala', tidak memiliki keberanian. Kenapa mereka memiliki sifat seperti ini? Li'annahum yakhafuna minal qatli, karena mereka enggak mau mati, takut dengan yang namanya kematian. Allah menceritakan tentang mereka, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau engkau seandainya melihat orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, sungguh akan menjadikan engkau takjub jisim mereka, badan-badan mereka kekar, besar,
berisi wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka mengatakan sesuatu tasma' liqaulihim, engkau mendengarkan perkataan mereka, ka'annahum, ketahuilah bahwasanya mereka khusubum musannadah. Khusubum musannadah, hanya seperti kayu yang bersandar, hanya memanfaatkan kaum muslimin. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, dan mereka juga mengira semua panggilan, semua seruan itu ditujukan kepada mereka. Humul adu, ketahuilah bahwasanya orang-orang munafik itu adalah musuh kalian. Fahdarhum, berhati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullah anna yufakun, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang munafik. Hadza tsani al-jubn, thumma ba'dahu ats-tsalits as-safah. As-safah bisa kita artikan dhaiful aqli, atau kedunguan orang-orang munafik yang Allah ceritakan di sini. Wa idza qila lahum aminun, apabila dikatakan kepada orang munafik, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Gimana mungkin kita beriman sebagaimana orang-orang yang safih, kata mereka. Padahal Allah mengatakan ala innahum sufaha, ketahuilah bahwasanya mereka itu orang-orang munafik itu adalah orang-orang sufaha yang sebenarnya. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Safah, siapa yang memberikan sifat mereka safah? Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak heran kita atau pernah melihat orang yang sangat juben, sangat penakut akan hal-hal di dalam pembelaan agama Islam. Ini yang ketiga. Contohnya wayattadihu sabhuhum fi ma yali, dan ada beberapa hal yang bisa menjelaskan kedunguan mereka. Ada beberapa hal, sini saya sebutkan hanya dua. Yang pertama adalah itsarud dunyal faniyah alal akhirah. Mereka lebih mengedepankan dunia ketimbang akhirat. Dan sekarang banyak sekali orang yang lupa akhirat dikarenakan dunia. Allah mengatakan lang tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguh tidak berarti harta mereka, anak-anak mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar, betul orang-orang munafik itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Mereka mengedepankan dunia. Tsumma ba'da yukhadi'u khaliqahu alladhi ya'lamu sirra wa 'alaniyah. Mereka berusaha untuk menipu Allah. Bayangin, Allah sama mereka ditipu. Kan menunjukkan safah. Allah menyebutkan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Tadi di contoh pertama ayatnya juga sudah dinukil sehingga saya tidak nukilkan di sini. Hada ats-tsalits, tsumma ba'dahu ar-rabi' wal khamis. Ar-rabi' at-tadabdub wal murawaghah wat talawun. Tadabdub itu tergoncang atau enggak seimbang, bisa ke sana bisa ke sini. Murawaghah kelicikan. Talawun dari kata laun, berubah warna, maksudnya ke sini dan ke sana. Allah katakan mudabdabin, mereka itu terombang-ambing. Baina dzalik, la ilaha, akan hal tersebut, la ilaha ula, tidak bagi kaum muslimin, wala ilaha ula, begitu juga tidak ikut golongan orang kufar. Wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang yang sesat tersebut, falan tajid lahu sabila, dan sungguh dia tidak akan mendapatkan jalan yang lurus. Mudabdab itu orang-orang munafik. Islam iya, kafir juga iya, tapi tidak masuk Islam, tapi juga tidak masuk kufar secara zahir tentunya. Al-khamis al-inhizamiyah. Al-inhizamiyah kita artikan di sini mentalnya lemah mental, tidak punya semangat juang, tidak pengen menang, atau sering antum istilahkan mental kerupuk dan semisalnya. Wa ihtiqarid dzat, merasa rendah diri. Wa su'uru bin naqs, dan merasa memiliki kekurangan. Di mana itu? Amamal a'da, ketika mereka bertemu ke orang-orang kufar, orang-orang Yahud dan Nasara, mereka merasa lemah, kayaknya kurang, kayaknya mereka lebih perfect daripada kita gitu. Fahuwa yas'uru anna umumal kufari afdal, mereka menyangka bahwasanya atau memiliki perasaan bahwasanya orang-orang kufar secara umum itu lebih baik daripada mereka ataupun keturunan mereka.
Wabil akhas fi hadzal zaman, terkhusus pada zaman ini. Kalau kita lihat orang, lihat bule dan semisalnya, kalau ada rasa-rasa seperti itu, termasuk sifat-sifat munafik. Tapi nasallahu salamah. Fi hadzal zaman alladzi tafawwaqu fihi al-kuffar. Apalagi sekarang kita lihat orang-orang kafir itu lebih maju daripada kaum muslimin. Fi nawahil madiyah, dalam materi, dan dipermisalkan berkenaan tentang sifat orang munafik ini adalah kalbairil maktur. Kalbairil maktur, yakni al-marbut, seperti onta yang diikat. Ra'sahu fi danabin ba'irin akhar, diikat kepalanya di ekor onta lainnya. Kalau antum pernah lihat kafilah, lihat film kafilah dagang di Arab, nah seperti itu. Orang-orang munafik maunya ngekor, ngikutin gitu. Fayasiru khalfahu, yang mana orang munafik berjalan di belakang orang kufar, wa yata'u ala ma yati'u alaihi, dan mereka menginjak atau menapak bekas kaki dari apa yang telah diinjak orang kufar. Wa hadza muntahad dhalal wad dhaya'i wal khusran, dan inilah akhir dari kesesatan mereka dan kedolalan mereka dan khusran mereka, kerugian mereka. Fahada huwa al-khamis. Al-khamis al-inhizamiyah wa ikhtiqar ad-dad wa su'ur bin naqs amam al-a'da. As-sadis, al-akhir huna, qillatul haya wa salatatun lisan. Enggak punya malu dan ngomongnya tuh nggak sesuai ataupun sebenarnya. Nah, kita nubayin bil ayah. Bismillah. Allah mengatakan, langsung kita baca artinya, sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ayo kesini tapi nggak ikut perang. Kemudian mereka bakhil terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbolak-balik, bingung, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Wasalatatul lisan. Nih, maksudnya di sini. Wasalatatul lisan. Ngomongnya tuh apa ya? Ngomongnya tuh pinter ngomong lah gitu. Sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan, mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus pahala mereka amalan, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada syukran husni istima'. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.